Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah kenalan semua. Mungkin kita masuk ke tahap kedua nih, ya. Jadi di sini juga sudah ada Dr. Sudi, terus ada Bu Mila dan ada senior yang lain. Jadi sebagai moderator barangkali kalau saya membaca apa yang ada di WA, sepertinya kita semua ini ada di organisasi profesi K3 dari semua lini, ya, jadi ada kesehatan, ada lingkungan, ada kimia, ada konstruksi, ada keteknikan, dan lain-lain. Berarti kita lintas profesi. Jadi makanya sangat tepat sore ini kita bicara tentang lintas profesi. Yang kedua, kalau saya baca di grup WA, ada semacam keinginan bahwa kita mesti saling konteks satu sama lain melalui forum. Mungkin forum yang kita buat sore ini adalah salah satu di antaranya. Tinggal dua, apakah nanti bentuknya formal atau informal. Yang pasti kalau bicara forum informal kita sudah lakukan hari ini. Dan kalau kita juga baca di WA Group, sepertinya kita ada semacam keinginan senantiasa bertemu, komunikasi untuk kemajuan budaya K3 di Indonesia. Itu aja barangkali sebagai pengantar, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri juga. Jadi saya kebetulan pernah jadi ketua Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Riksa Uji Indonesia, jadi semua perusahaan yang melakukan Riksa Uji Keteknikan K3 itu di bawahnya termasuk Kopindo dan yang lain. Terus yang kedua, saat ini di Asosiasi Profesi K3 Perguruan Tinggi bersama Prof. Santoso. Kemudian di Komisi 2 Dewan K3 Nasional. Jadi tugas ini juga terkait pendidikan, komunikasi, dan informasi. Ada tugas saya di Komisi 2 Dewan K3 Nasional. Inilah sehingga menjadi salah satu alasan saya sangat intens untuk membantu semuanya. Oke, terkait dari dua penyampaian tadi, ini akan saya lemparkan ke Bapak Ibu sekalian untuk memberi masukan tentang bagaimana kita ke depan. Yang pasti sore ini kita sudah ada forum, kita akan ketemu rutin, tapi apapun itu saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian. Yang ingin bicara, saya minta ngangkat tangan, hand raise, ya. Tapi kepada teman-teman saya persilahkan siapa yang mau bicara. Mungkin Pak Sudi atau Bu Mila atau Prof. Santoso, Pak Prof. Malaka atau teman-teman senior yang lain. Saya persilahkan dengan hormat. Siapa raise hand yang mau bicara silahkan, atau langsung aja. Kalau Bu Mila, saya persilahkan, mungkin ada ide, atau Pak Sudi atau Pak Suhatman atau senior yang lain, Prof. Tan. Silahkan. Silakan dari senior dulu aja, Pak. Oke. Baik, boleh saya mulai? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tan Malaka ingin share sedikit, tidak lebih dari 2 menit saya berusaha, bahwa organisasi ini, lintas sektor ini perlu dipelihara dan dikembangkan terus. Saya setuju itu. Bentuk-bentuknya harus dibicarakan secara lebih konkret dan tangible. Jangan sampai dia habis di atas kertas dan di layar TV. Saya mau mengingatkan sesuatu bahwa angka kematian K3, angka kematian karena kecelakaan di Indonesia itu terlalu tinggi. Pada saat menyusun pidato profesor tahun 2008, saya berhubungan dengan pihak Jamsostek dan mendapatkan fakta bahwa sekitar 8 orang per hari mati karena kecelakaan kerja. Dan fatality rate-nya sekitar 2%. Kemudian saya surprise sekali pada tahun 2018 mengetahui dari Amar dan Sudi bahwa angka 8 orang per hari itu menjadi 9 orang per hari. Dan fatality rate kita masih tetap pada sekitar 2%. Saya ingin menyerukan agar, tetapi saya tidak melihat adanya suatu inisiatif nasional yang signifikan. Despite sesudah Sudi mengatakan bahwa resources kita tambah banyak, tapi saya tidak melihat kita lebih produktif secara nasional. Buktinya angka ini, bukannya tambah bagus, tapi tambah jelek. Karena itu saya ingin menyerukan agar forum ini menghimbau kepada semua pihak agar kita membuat suatu gerakan nasional untuk menurunkan kematian karena kecelakaan itu bekerja. Mumpung ini irjen kita orang polisi, saya ingin sekali melihat dengan demikian nanti dia bisa sedikit lebih
enforcement ini sedikit lebih digalakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sebetulnya itu di bidang safety ya. Satu lagi di bidang kesehatan. Apa sebetulnya jawaban kita terhadap Perpres nomor 7 tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memantau penyakit akibat kerja. What do we have now? Mungkin, ya kalau ngomong-ngomong kita sudah banyak, tapi nggak ada jadinya. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya amati. Bahwa skema pelaporan Indonesia tidak punya. Yang ada regulasi di atas kertas. Sudah sekalian berhentilah omong doang. Kita harus bicara pada tatanan real. Kawan-kawan di lapangan ini mau praktisi lapangan sebagian besar, walaupun sebagian juga ada teoretisi. Tetapi mari kita bicara yang lebih tangible. Semua forum-forum dari K3 nasional dan seterusnya, saya mau mereka bicara yang tangible dan berikan inisiatif nasional yang berarti. Jadi reporting scheme-nya nggak ada dan amanat dari Perpres nomor 7 tahun 2019 itu harus dijawab. Mana? Siapa yang ngawasi company sekarang, mereka lapor apa? Mana statistiknya? Kemudian yang ketiga, saya tidak janji lebih dari 2 menit. Ini pertanyaan karena di sini saya lihat ada Dr. Sudi yang juga mensupervisi jam sostek, BPJS tenaga kerja. Saya ingin tahu ini jam sostek BPJS tenaga kerja ini memiliki deposit duit paling banyak di Indonesia, salah satu. Tetapi saya sampai sekarang tidak melihat inisiatifnya misalnya dalam hal COVID ini. Untuk menjelaskan, misalnya sekarang nakes banyak yang mati karena itu. Ini mereka ini penyakit bekerja, gimana santunan, gimana. Jadi BPJS tenaga kerja ini Pak Sudi, kalau menurut hemat saya, saat ini cuma menunggu para pekerja dengan santunan kematian. Jadi ini aja dulu, sebagai seorang senior yang saya mau lemparkan pada forum ini. Let's talk reality. Jangan terlalu banyak rhetorical. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi intinya forum kita butuhkan. Kita mesti sinergi satu sama lain. Ada lagi mungkin yang komentar yang pasti barangkali terkait masalah forum. Kita semua pasti sepakat perlunya forum. Apakah itu informal atau formal. Kita anggap aja informal dulu. Dan kita anggap forum profesi K3 nasional. Bapak Ibu sekalian, saya rasa terkait action untuk bagaimana K3 yang lebih baik ke depan, memang itu tujuan kita ngumpul di sini sebenarnya. Jadi itu nanti kita tinggal bikin catatan masing-masing, tinggal arah pertemuan kita. Yang pasti, kalau ke depan, kita misalnya forum ini sudah menanti agenda lain untuk kita konkretkan apa yang menjadi harapan Prof. Tan Malaka. Termasuk action itu. Beberapa kementerian juga sudah siap. Saya persilahkan Bapak Ibu, Pak Sudi mungkin atau yang lain silahkan untuk menyampaikan arah kita. Atau Ibu Elsa, silahkan. Ibu, silahkan. Sedikit saja mungkin Bapak Ibu sedikit sharing bahwa sebenarnya WA Group ini kami dari IHA salah satu inisiatornya di April 2018 itu kami bikin WA Group ini. Pada saat itu yang kami identifikasi memang baru 11 organisasi profesi. Nah, salah satu hal yang mendasari kami membuat sinergi dengan organisasi profesi adalah keprihatinan dari kami bahwa kita melihat koordinasi antar kementerian di Indonesia masih perlu diperbaiki. Mungkin hal kecilnya ya, pada saat saya masih di bangku kuliah di tahun 94 sampai 98, concern mengenai koordinasi antara Kemenaker, Kemenkes itu sudah jadi bahan pertanyaan nah kalau di seminar-seminar, dan hal itu masih terjadi sampai sekarang. Mungkin juga dengan kementerian terkait lainnya. Nah, dengan itu pada saat itu kami berpikir kalau satu organisasi profesi saja yang memberikan masukan kepada pemerintah, rasanya akan tidak, efeknya akan sangat kecil. Makanya akan sangat baik kalau organisasi profesi yang punya visi misi yang sama itu kita bersinergi, merumuskan masukan untuk bisa diberikan kepada kementerian terkait gitu, supaya lebih bisa mendorong yang seperti Prof. Tan katakan itu. Jadi jangan sampai forum ini nanti pesertanya, anggotanya banyak,
tapi kita tidak berbeda dengan WA group yang lain gitu, hanya berputar-putar pada wacana gitu. Harapannya tentu dari forum komunikasi ini bisa memberikan dorongan dan action plan yang bisa dilakukan, ditindaklanjuti sehingga bisa dilihat gitu oleh masyarakat ada perubahan. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Satu lagi, mendukung lagi keberadaan forum. Yang kedua, bahwa kita mesti sinergitas, ego sektoral mesti hilang. Yang ketiga, action lagi, sama dengan Prof. Malaka, yang mungkin harus kita sampaikan ke pemerintah pusat. Oke, yang lain silakan. Yang pasti perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Direktur PNK 3, beberapa kementerian siap kalau memang kita suaranya itu dari semua forum atau lintas forum yang ada di asosiasi di seluruh Indonesia. Silakan lanjut Ibu, kita Bapak Ibu kami butuh masukan lagi, silakan. Pak Sudi silakan. Atau hanya urun rembuk. Pertama tadi sudah sampaikan terima kasih. Kedua, betul tadi Bu Else, dulu kita pertama diskusi tentang hal ini ya Bu ya. Dulu juga pernah saya menyampaikan seperti IHA mengadakan kegiatan, kami menyarankan topik-topiknya dari lintas apa juga harus diikutkan, misalnya topik tentang kesehatan kerja, topik tentang keselamatan kerja dan sebagainya. Dan itu salah satu alasan kenapa kita harus membangun komunikasi antar lintas, karena salah satunya biar nanti misalnya siapapun, misalnya Pak Isradi di dunia pendidikan mengadakan seminar, nah nanti lintas provinsi ini bisa saling mengisi. Jadi karena K3 kan memang multidisiplin ilmu dan multisektor tadi, berbagai kementerian terlibat, sehingga model-model sinergi kolaborasi memang harus kita bangun. Saya sangat setuju dengan Pak Prof. Tan juga termasuk tadi Bu Else, bagaimana membangun kita mungkin, mohon maaf saya mungkin tidak bicara sebagai Kemenaker ya dalam hal ini, kita bersama-sama membangun kebersamaan yang ada ya memang harus kita perbaiki, tapi mungkin kita harus membangun lebih optimis ke depan, lebih baik. Apa yang kurang baik, mari kita beri masukan. Apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan sesuai dengan mungkin di bidang asosiasinya, dan di antara asosiasi nanti saling bersatu, saling menguatkan. Kemudian tadi saya juga setuju apa rekomendasi-rekomendasi yang bisa dirumuskan di sini. Saya kira kita harus bangun optimis juga ya. Memang banyak ya selama ini forum-forum K3, tapi kemudian ya karena menurut saya karena berdiri sendiri gitu ya. Banyak yang lebih fokus pada dunia atau pada sektornya atau bidang kerjanya gitu. Tapi di forum ini kan kita mencoba membangun sinergi gitu dan saling menguatkan gitu, saling melengkapi. Tadi yang sampaikan Prof. Tan betul sekali berkaitan dengan kecelakaan kerja di Indonesia memang sangat tinggi, masih sangat tinggi kalau boleh dikatakan. Sebagai gambaran saja ya, BPJS Ketenagakerjaan yang saya sekarang ikut menangani di dalam pengawasannya ya, itu yang menjadi peserta itu belum ada separuh dari jumlah tenaga kerja. Sementara kecelakaan kerja tadi yang sudah sampaikan Pak Tan bisa 8-9 yang meninggal setiap hari. Dan itu kalau 1 tahun jumlah kecelakaannya bisa 120-an ribu. Nah, bagaimana yang belum menjadi peserta ini kita belum punya datanya terus terang, karena sistem pelaporannya kita masih lemah. Mungkin regulasinya sudah ada, tapi juga perlu diupdate. Kemudian pelaksanaannya juga terbentur otonomi daerah, kewajiban daerah merasa kurang responsibility daerah untuk melaporkan ke pusat sangat kurang. Dan ini nanti perlu ada masukan-masukan dari forum ini, strateginya seperti apa. Juga termasuk yang Bu Else bilang, kita mungkin memposisikan diri untuk menjadi katalisator barangkali ya, untuk merekatkan yang tadi disampaikan Pak Isradi, ekosektor jangan sampai ada seharusnya gitu. Jadi mungkin ekosektor itu pun kami melihat karena kurang komunikasi gitu. Kalau kurang komunikasi kita fasilitasi untuk mereka supaya saling berkomunikasi. Adapun mohon maaf lagi-lagi saya harus sedikit merespon apa yang ditanyakan Pak, disampaikan Prof. Tan ya. Kalau kebijakan Naker sudah ada Pak, untuk yang tenaga medis kita sudah barusan mengeluarkan SE Menaker,
tentang tenaga yang menangani COVID, tenaga kerja menangani COVID, misalnya tenaga kesehatan atau sukarelawan mengenai COVID, kalau kena COVID itu penyakit akibat kerja dan harus dibayar JKK-nya Pak oleh BPJS Ketenagakerjaan kalau itu peserta. Kalau bukan peserta harus diberikan oleh pemberi kerjanya, dan itu sudah kita seminarkan bersama Kemenkes, bersama semua badan penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Asabri Pak. Jadi sekarang sudah sepakat kalau ada tenaga kesehatan yang mengalami COVID akibat kerja itu sudah masuk PHK Pak, sesuai dengan Perpres 7 2019 tadi yang sudah Bapak singgung ya. Jadi itu salah satu yang sudah kita lakukan juga. Terlepas nanti kelemahan-kelemahan di lapangan ya nanti kita termasuk forum ini ikut membantu mengawal atau menguatkan. Mungkin sementara dari saya. Silakan yang lain. Terima kasih. Oke, jadi simpulannya cuma satu, bahwa K3 ini tidak berada di bawah satu rumpun, karena multisektor. Jadi payung besar K3 mesti satu rumpun tersendiri. Oke, Pak Sanul, silahkan, saya lihat hand raise tadi. Atau Pak Mas Yuli. Terima kasih Pak Is. Jadi saya dari Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi K3, nah ini dengan Prof. San, dengan Pak Isradi, ingin dosen-dosen itu ada seperti PII, ada sertifikasi ke profesional K3-nya, termasuk lulusannya mungkin Pak Is dan kawan-kawan. Jadi semua tersertifikasi, gitu, diakui, seperti mungkin ahli K3 umum seperti itu. Tapi kita di bidang pendidikannya, baik dari dosennya maupun mahasiswanya. Itu kawan dari pendidikan. Oke, Pak Mas Juli. Ya, itu Pak. Ya, Pak Syahrul, silakan Pak Syahrul. Yang mau bicara silakan hand raise ya. Pak Syahrul, Pak Satrio, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi ini memang sudah diawali awal. Pertama dulu juga Pak Sudi, tadi seperti disampaikan Ibu Else, bahwa memang perlu adanya sinergitas. Jadi banyak teman-teman di organisasi-organisasi, hampir semua mungkin dikatakan, sudah mempunyai langkah-langkah yang nyata, masing-masing, dengan versinya masing-masing. Ada yang sudah punya langkah besar, dengan versinya masing-masing, dan lain sebagainya. Namun apakah itu cukup menjawab tantangan yang ada, gitu? Mungkin dalam waktu yang lebih lama lagi, saya yakin itu akan menjawab, gitu ya. Hanya energinya mungkin akan jauh lebih ringan dan lebih mempercepat seandainya semua ini bersatu, bersinergi, membuat satu aksi nyata. Di WA terdahulu saya juga sudah menulis pada waktu itu Pak Suhatman men-forward mengenai isu K3 yang ditulis oleh ILO atau WHO Pak ya waktu itu, oleh WSO itu untuk isu Indonesia itu kalau nggak salah ada 3 isu besar. 3 isu besar yang mengenai, yang pertama adalah masalah safety culture, ya. Khususnya di antara pekerja. Nah, lagi-lagi kalau masalah safety culture selalu pekerja. Padahal itu refleksi dari yang pekerja yang paling top, gitu ya. Pekerja di bawah selalu salah, gitu ya. Yang kedua, weakness in OHS law enforcement. Jadi kelemahan di dalam law enforcement. Yang ketiga adalah penalti untuk breaching for OHS Act 1970 dan lain sebagainya. Jadi yang pertama safety culture, yang kedua masalah kelemahan di dalam law enforcement, yang ketiga adalah masalah penalti. Jadi penalti terhadap orang-orang yang melanggar. Ya, baik orang atau siapapun itu, entah itu pengusaha, mungkin aparat yang melanggar, yang mengeluarkan izin potong kompas, tidak melalui prosedur dan sebagainya. Nah, yang korban selalu rakyat. Jadi hal-hal tersebut 3 ini rasanya cukup relevan kalau kita bisa sama-sama itu jadikan satu isu di mana kita bisa membuat roadmap. Dalam hal ini kita nggak perlu lihat lagi
lah lembaga-lembaga institusi pemerintah atau naker dan sebagainya, karena itu di luar kontrol kita. Maksimum organisasi profesi ini bisa menginfluence, bisa membantu menjadi agent of change. Sebagai contoh, salah satunya adalah Pak Satrio mungkin dibatasi sedikit. Ya. Mungkin poin-poin tadi sudah jadi catatan. Mungkin ya, yang kedua, ya. Oke. Yang kedua, kita selama ini selalu bicara mengenai K3 itu eksklusif. Eksklusif itu kalau di level negara ya naker terus. Kemudian yang kedua, kalau di level industri atau di level para profesi, ya para profesi K3 ini aja selama ini yang ini. Jarang ada WA group antara pimpinan perusahaan ngomongin K3 gitu. Antara kepala daerah, para kepala daerah ngomongin masalah K3. Nah, bagaimana ke depan perayaan K3 nasional di Jakarta itu dilakukan oleh Gubernur DKI, tapi di belakangnya itu ada unsur naker, unsur profesi K3, dan Gubernur itu akan dibantu oleh misalnya perusahaan-perusahaan, para pekerja, dan lain sebagainya. Karena mereka-mereka itulah yang nyata-nyata menghasilkan kinerja K3. Bukan ahli K3-nya yang sekarang ini menghasilkan kinerja, tapi mereka sebetulnya. Itu kalau di era COVID ini, garda terdepan dari pelawan COVID adalah masyarakat. Di sini juga gitu. Garda terdepan di masalah budaya K3 dan performance K3 itu adalah para pemangku kepentingan. Itu aja bagaimana kita merubah, berpartisipasi agent of change dari eksklusif, membuat K3 ini menjadi inklusif. Itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Oke, makasih Pak Satrio. Jadi ini yang di hand raise ada 3 orang, ini terakhir. Antara lain Pak Syahrul, Bu Mila, dan Pak Alvin. Ini juga setelah selesai kita akan simpulkan untuk merancang kegiatan selanjutnya. Saya mulai dari Pak Syahrul, kemudian Bu Mila, kemudian Pak Alvin. Silakan. Menurut hemat saya, bahwa kita, para pejuang K3 ini harus mempunyai kekuatan politik. Tanpa kekuatan politik kita tidak bisa merubah sesuatu yang dijalankan oleh eksekutor pemerintah ataupun oleh regulator yaitu DPR. Maka forum kita harusnya menjadi suatu bentuk apakah itu sebagai NGO sehingga kita bisa menjadi vokal terhadap regulator maupun eksekutor, atau kita sebagai badan yang independen. Tetapi kalau sebagai badan yang independen, maka kita masuk dalam sektor menjadi badan K3 nasional. Memang banyak di negara yang seperti itu, seperti Amerika, menjadi badan K3 nasional di bawah pemerintah, walaupun katanya independen, tapi kalau sudah di bawah pemerintah menjadi tidak independen. Saya lebih condong bahwa kita sebagai NGO, tetapi menjadi suatu NGO yang mempunyai badan hukum. Kita berkumpul semua asosiasi, membentuk suatu badan hukum sendiri, sebagai NGO K3, dan kita akan menjadi vokal terhadap regulator DPR dan maupun kepada eksekutor yaitu pemerintah, agar semua keluhan yang disampaikan Prof. Tan, Pak Satrio, semua itu bisa kita lakukan secara politis. Kalau tanpa kekuatan politis, kita hanya ibarat buih di permukaan laut saja. Kita hanya bicara tanpa diperhatikan oleh stakeholder kita. Jadi intinya hanya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus punya kekuatan politik. Bisa sebagai NGO, bisa sebagai badan K3 nasional, sehingga suara kita diperhatikan oleh DPR maupun oleh pemerintah. Intinya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, Bu Mila silahkan, Bu Mila. Baik, terima kasih banyak Pak Is, Bapak Ibu semua. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan mendukung tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa memang K3 ini kita lintas sektoral gitu, jadi tidak boleh ada ego sektoral seperti yang Pak Satrio sampaikan. Bagaimana K3 ini bisa di mainstreamkan gitu di berbagai kementerian. Misalnya teman-teman di Kementerian Perindustrian mungkin mereka juga harus banyak terpapar dengan K3, karena selama ini mungkin karena saya sebagai peneliti beberapa kali saya masuk ke Kemenperin itu mereka bertanya apa sih K3 gitu ya, padahal mereka kan mungkin membuat regulasi dan juga mengawasi sektor perindustrian, which is juga K3-nya menjadi sangat penting di sana.
Jadi mungkin bagaimana kita nanti kalau seperti yang Pak Syahrul tadi sampaikan, kita membuat NGO, ya kita mungkin mendorong pemerintah untuk membuat suatu badan yang memang bertanggung jawab untuk K3 di semua sektoral. Mungkin kalau di Malaysia ada istilahnya DOS gitu ya, Department of Safety and Health. Apakah memungkinkan kalau Indonesia juga punya DOS? Kemudian khusus terhadap aspek higien industri, sebetulnya saya pada forum ini ingin menyampaikan masukan dari anggota-anggota kita bahwa di Indonesia ini memang kita kaya ya, tidak hanya kaya sumber daya, tapi juga kaya untuk nilai ambang batas ya. Kita punya nilai ambang batas dari beberapa kementerian, kemudian juga dari SNI juga ada. Nah, mungkin bagaimana supaya ini kita bisa harmonisasikan seperti itu. Termasuk juga kompetensi industrial hygiene, kita mengenal ada HIMU, HIMAHIU, tapi kemudian muncul lagi ada K3 linker. Nah, seperti ini kebingungan gitu ya di para praktisi, mungkin bagaimana kita bisa melepaskan egoisme masing-masing dan kita mengutamakan supaya K3 ini betul-betul dapat terimplementasikan dengan baik, tidak menimbulkan kebingungan di para praktisi di lapangan. Kita juga harus support gitu, harus dorong. Mungkin seperti itu Pak Is, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu. Pak Alvin silahkan. Bersiap Pak Suhatman. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Ya dari kami sebenarnya hanya simpel aja, saya ingin mengeko apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mila maupun Bu Else tadi di depan. Kita sebenarnya dari generasi K3 masa kini ya, bisa saya bilang seperti itu. Seperti teman-teman mungkin seperti Mas Yuda adalah generasi milenial yang nantinya yang akan melanjutkan tugas kami di sini. Harapan saya sebenarnya singkat aja Pak Isradi dan kawan-kawan ya. Pertama, kami ingin supaya ego sektoral itu hilang. Itu bagaimana caranya? Mungkin salah satu caranya seperti yang disebutkan Pak Nasrul tadi, dalam artian sebenarnya kementerian itu sebenarnya harus semua lintas menteri, termasuk juga Kementerian Keuangan, karena mereka yang akan mengurus hal keuangan kalau untuk misalnya ada aplikasi undang-undang tertentu tentang K3 di baik itu di perindustrian, di SDM atau di PUPR dan lain-lain. Dan hal kedua yang sebenarnya saya ingin juga harapkan di sini adalah kalibrasi ya, kalibrasi sistem kompetensi nasional kita ini seperti yang tadi Bu Mila sampaikan ya, agar selaras seirama dan itu sesuai dengan kebutuhan industri sektoralnya, maupun mungkin kita sudah mengadopsi dalam artian ya memang kompetensinya itu akan setara dengan ada yang di luar negeri. Seperti misalnya ya untuk di bidang saya di K3 Migas itu menurut saya sih apa yang ada sekarang itu tidak setara, dalam artian terlalu rendah sifat kompetensinya, atau mungkin saat dulu membangunnya mungkin teman-teman yang terlibat dalam membangunnya itu mohon maaf mungkin bukan background K3 Migas pada umumnya ya akhirnya memang kondisinya seperti itu. Nah, harapan saya ke depannya mungkin harus dipikirkan bagaimana supaya kalibrasi ini terjadi, kemudian sehingga kompetensi kita ini lebih baik dalam artian untuk regional maupun internasional itu akan lebih baik lagi, sehingga kita bisa bilang kita ekivalen dengan negara manapun. Itu saja. Terima kasih Pak Isradi. Oke Pak Suhatman terakhir ya, karena di sini di Indonesia Timur sudah mulai azan maghrib. Silakan Pak Suhatman. Iya, terima kasih Pak Is. Ya udah mau maghrib ya. Terima kasih. Saya tidak banyak-banyak juga Pak, mau menyampaikan sedikit saja bahwa mungkin alhamdulillah saya ini yang mengikuti K3 ini sejak tahun 74 Pak. 74 itu saya K3 waktu itu adalah direktur K3 ya, yang namanya dulu masih Pak Srestono, dia yang menyusun Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Jadi saya mengikuti benar bagaimana sejarah timbulnya Undang-Undang Nomor 1 ini. Nah, Undang-Undang Nomor 1 ini sekarang sudah berusia 50 tahun. 50 tahun usianya. Jadi mungkin banyak yang kita lihat dari undang-undang itu sudah tidak sesuai atau pelaksanaannya yang belum sedang. Makanya kami sudah mengadakan beberapa kali bincang-bincang, beberapa kali diskusi, dan juga dulu pernah diadakan juga oleh K3N dan sebagainya mengenai undang-undang ini apakah perlu direvisi atau bagaimana. Nah ini sampai sekarang ini belum ada satu kesepakatan daripada apakah undang-undang itu perlu direvisi atau direvitalisasi dan sebagainya. Kita sama dengan undang-undang di Amerika.
Amerika ada Factory Act tahun 70 juga. Mereka sudah sampai 5 kali di amandemen disempurnakan. Jadi kita sudah, inilah yang menimbulkan karena penerapan K3 banyak hal-hal di Undang-Undang Nomor 1 itu yang belum optimal dilaksanakan. Sehingga timbullah yang tadi, ego sektoral dan sebagainya. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 1 itu saya baca udah lengkap semua. Bagaimana mengatur antara sektor dan sebagainya. Nah, ini para praktisi K3 kita sibuk-sibuk aja semuanya masing-masing dengan bidangnya. Tapi kita tidak ada satu sinergi bagaimana kita membangun K3 nasional yang perlu kita inikan. Jadi dulu saya ada pengalaman beberapa bulan yang lalu setelah kami selesai membuat acara bedah Undang-Undang Nomor 1, saya menghadap ke DPR Komisi 5. Komisi 5 menyampaikan masukan bagaimana undang-undang ini bisa disempurnakan. Apa jawabannya oleh DPR? Kok Bapak doang yang ke sini, yang lain mana? Tidak peduli, katanya. Nah, tapi alhamdulillah hasilnya ada. Jadi saya dengar dari Komisi 5, Undang-Undang Nomor 1 sudah masuk di dalam dalam program regulasi nasional. Nah, ini untuk mengawal ini perlu sekali ada sinergi dari kita bersama. Maka dulu saya sampaikan ke Bu Mila kan, bahwa ini dari DPR minta semacam naskah akademik gitu. Nah, mudah-mudahan di profesional ini ke depan, maka sangat perlu sekali ada wadah seperti ini, sehingga kita bisa memperkuat bahwa kalau kita bicara K3 bukan hanya kita person, bukan hanya ini saja, tapi adalah seluruh stakeholder yang ada di Indonesia. Itu aja kali Pak. Ini akan sebagai awal aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Ya. Siap Bapak, makasih banyak. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengar semuanya. Kita sebenarnya masih banyak diskusi, tapi karena waktu membatasi kita, jadi simpulannya seperti ini. Kita semua yang hadir sore ini sepakat bahwa kita mesti ada forum profesi K3 nasional. Satu. Terus yang kedua, bahwa K3 itu tidak dibawa satu rumpun, tapi berada di rumpun besar. Jadi ada keteknikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak boleh ada ego sektoral. Yang keempat, mesti ada action. Yang kelima, bahwa kita mesti secara bersama-sama merumuskan apa yang akan dilakukan pemerintah. Kebetulan kehadiran saya pada sore hari ini, selain dari asosiasi, saya juga kebetulan Ketua Komisi 2 Dewan K3 Nasional. Untuk teman-teman di profesi, saya siap memfasilitasi untuk Kemenaker, kemudian Kementerian Dikti bagi Pak Mas Juli tadi, kemudian Kementerian Perhubungan atau misalnya SDM dan lain-lain sebagainya. Intinya itu tadi poin yang bisa kita garis bawahi dari semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini Jumat 19 Juni 2020 kita sepakat bahwa mesti ada forum di antara, dan forum kita adalah forum profesi K3 nasional. Kebetulan di sini ada Pak Sudi, mungkin beliau kita anggap mewakili pemerintah ya, untuk menutup acara kita sore ini, atau mungkin salah satu senior. Itu aja saya sampaikan kepada selaku moderator. Saya persilahkan ke Pak Sudi atau kepada senior yang lainnya yang merupakan inisiator untuk grup WA kita ini. Silahkan Pak Sudi dan kawan-kawan. Kalau boleh usul, saya berikan kepada yang paling muda, karena untuk menjadi penerus kita nantinya. Tapi sebelum itu saya usul saat tadi usulan bagus dari Pak yang ini membentuk lembaga, tapi itu nanti berproses ya. Tapi yang kedua, action tadi yang sampaikan Pak Is tadi, saya kira sambil membentuk lembaga yang jelas action kita sudah mulai berjalan menurut saya sekarang. Tadi permasalahan-permasalahan itu mulai kita identifikasi, kemudian nanti rekomendasinya mau kemana, ke kementerian, ke DPR dan sebagainya. Dan termasuk kita perlu mengangkat bahwa K3 punya peran kepada pembangunan ekonomi. Itu yang mungkin belum tersentuh dalam kegiatan-kegiatan dan isu-isu K3 yang selama ini ada, termasuk mungkin Bappenas, Kementerian Koordinasi Ekonomi, mungkin belum terinfo masalah pentingnya K3. Itu mungkin jadi
untuk usulan kita. Mungkin itu tambahan saya. Tapi kalau setuju untuk terakhir kita berikan kepada yang paling muda, mungkin Pak Yuda atau siapa? Bagaimana Pak Isradi? Silakan. Pengusung milenial Pak Yuda, mantap itu. Ya, ya. Karena di ILO sekarang kita didorong Pak untuk makin memperhatikan K3 pekerja muda. Karena pekerja muda makin lama makin banyak, dan porsi terbesar kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu adalah pekerja muda. Baik, terima kasih Pak Sudi atas perhatiannya, dan Bapak-Ibu semua izin untuk menambahkan bahwa sekali nutup kali ya, memang betul kalau saya pribadi bersama teman-teman muda yang notabene sekarang masih sekolah atau mahasiswa, mereka ada yang K3 dan non K3. Dan mereka sekarang terbiasa untuk hidup secara shortcut atau potong jalur. Mereka tidak menghargai sebuah proses. Nah ini yang dikhawatirkan, 5 atau 10 tahun mendatang kalau kita tidak menggiring anak-anak muda di luar sana ke arah mindset K3, harapannya mereka akan menjadi potong kompas. Ya kalau itu positif potong kompasnya, kalau negatif. Seperti contoh, mereka sekarang tidak mau menunggu untuk istilahnya antri di bioskop. Mereka sekarang pakai joki. Yang pertama, kedua mereka juga tidak mau menunggu lama saat mereka pesan makanan. Mereka suka dengan instan. Nah, harapannya mungkin ke depan kita akan menjadi sebuah katalisator. Setuju banget, kita bareng-bareng gabung. Ada yang sebagai litbang nantinya, ada yang sebagai penghubung ke pemerintah, dan ada satu lagi sebagai untuk turun ke lapangan sebagai istilahnya sosialisasi ke masyarakat. Nah, itu semua bisa disinergikan, akibatnya kita bisa membudayakan dari lini atas dan lini bawah. Begitu aja dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin alhamdulillah sore ini acara kita berjalan lancar dan sesuai rencana. Yang pasti minggu depan sebenarnya kalau misalnya forum profesi K3 nasional ini ingin menyampaikan langsung secara konsep apa yang kita bicarakan tadi, Direktur PNK3 punya waktu di hari Rabu dan hari Kamis. Begitu juga dengan yang lain. Ada 2 opsi. Kalau forum ini meminta forum profesi nasional K3 yang sebagai host atau sebagai pelaksana, kita bisa. Tapi kalau tidak, kebetulan Asosiasi Profesi Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia siap jadi host, itu akan dilaksanakan seperti itu. Saya lemparkan ke floor sebelum saya tutup. Mau pakai forum profesi K3 nasional atau mau forum salah satu asosiasi? Saya persilahkan. Pakai apa barangkali? Gini aja Pak, bebas aja. Artinya mungkin kalau masih terdiri dari banyak asosiasi gini, ya mungkin bisa aja digilir gitu, satu-satu. Oke, kita pilih salah satunya ya, kita gantian ya. Bisa, ya, bisa. Betul. Karena memang awalnya ini sebetulnya grup diskusi ini awal itu diinisiasi oleh rekan-rekan kita dari IIHA dulu sama beberapa rekan yang lain juga. Jadi kalau misalnya sekarang ditambah beberapa organisasi di sini, digilir aja, itu aja. Oke, berarti ada lagi yang berpendapat yang lain? Berarti kita pakai salah satu asosiasi ya? Ya, setuju Pak Is. Oke, siap. Saya setuju dengan Pak Satrio, ya. Oke, mungkin siap. Untuk next meeting kalau mau menggunakan platformnya IIHA boleh juga Pak. Oke, kita gantian aja sebagai host. Saya rasa luar biasa. Jadi siap. Itu bersamaan. Ya. Next meeting IIHA. Boleh. Nanti kita akan atur sedemikian rupa. Yang pasti asosiasi silahkan, kalau mau melaksanakan silahkan. Kemudian undang teman-teman asosiasi yang lain sebagai bentuk kerjasama. Sedikit info saja Pak Isradi, sedikit aja. Ini ini Elsia Pak, waktu sebelumnya itu beberapa OP pernah diskusi dan menghasilkan ada 11 atau 13 item permasalahan K3 nasional. Nah mungkin itu saya akan share di WA group biar bisa diperkaya oleh Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, catat aja Bu ya supaya ada hasil hari ini ya. Betul. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Oke, Bapak Ibu sekalian. Pak Budi tentang apa? 1 menit, maghrib sudah? Ya. 1 menit ya. Terima kasih Pak Isradi. Saya bisa dibilang mewakili milenial ya. Dari apa yang saya dengarkan tadi, saya sebenarnya sependapat karena melihat keterlibatan stakeholder yang ada di setiap daerah itu minim ya.
Jadi memang bisa diharapkan apabila regulasinya itu selalu muncul, ya, terus kemudian kita nggak mempunyai kekuatan politik, sementara tenaga pengawas dari kepemerintahan juga tidak ada yang secara nyata untuk melakukan enforcement, artinya implementasi yang diharapkan itu akan abu-abu. Ya. Sementara yang dilakukan oleh praktisi K3 yang ada di seluruh Indonesia hanya sosialisasi, itu hanya membuat peningkatan buat organisasi itu sendiri dikarenakan inisiatif yang dilakukan oleh praktisi K3 yang ada di organisasi tersebut. Sementara keterlibatan dari stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah itu sepertinya memang harus dilibatkan agar bisa memastikan bahwa regulasi yang dibuat itu memang benar-benar dilakukan enforcement dan dimonitor serta diaudit implementasinya. Tadinya saya berpikir bercita-cita sebenarnya di Kementerian Naker itu mempunyai 2 wakil menteri. Yang satu wakil menterinya itu khusus menangani masalah K3. Yang satunya lagi menangani masalah ketenagakerjaan. Tetapi ternyata tidak. Jadi memang benar seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, memang kekuatan politis memang diperlukan ya. Supaya organisasi profesi K3 itu terlihat kontribusinya dalam memastikan regulasi itu benar-benar bisa dijalankan dengan tidak dipaksa. Saya rasa itu aja Pak Isradi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sore ini semua berjalan lancar, persaudaraan kita semakin bagus, saling kenal. Yang pasti apa yang dilakukan oleh salah satu organisasi profesi akan didukung oleh organisasi profesi yang lainnya. Kepada para senior, kepada para junior, dan kepada sahabat di organisasi profesi, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkah, dan hari ini karena masih suasana hari raya, kita semua saling memaafkan, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita untuk K3 yang budaya K3 ke depan, K3 yang maju di Indonesia bisa terwujud. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan sore ini terkait bincang-bincang profesi K3, lintas profesi, kita nyatakan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Is, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.